Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu bersama, dan masih diberi kesempatan nikmat sehat sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit yang Allah turunkan. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Rasulullah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sebagai rasul terakhir. Baik, untuk kesempatan pada kali ini saya Muallim Has dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nomor induk mahasiswa G 0002000048 akan membawakan materi dari mata kuliah akidah, yaitu apa itu tauhid rububiyah dan pengamalan serta contoh-contohnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih sering disebut dengan kata tauhid. Tauhid ini berasal dari kata wahada yang berartikan satu, tunggal, ataupun esa. Jadi makna dari tauhid itu ialah mengesahkan Allah. Rububiyah berasal, sedangkan tauhid itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah tauhid rububiyah, selanjutnya uluhiyah, dan yang terakhir adalah asma wa sifat. Dan kali ini kita akan membahas tentang tauhid rububiyah. Rububiyah berasal dari kata Rabbun yang bermakna sebagai pencipta, pemilik atau pengatur segala makhluk. Sederhananya, mengesahkan Allah dalam penciptaan makhluk. Fokus tauhid rububiyah adalah bagaimana memposisikan Allah sebagai penentu dalam aktivitas sebuah atau seorang makhluk. Jadi tauhid rububiyah ini ialah tauhid mengesahkan Allah yang mengatur segala aspek kehidupan. Baik, rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam penciptaan makhluk. Dalilnya yaitu surah Ar-Rum ayat 30, Yunus 22. Dan dalil makhluk harus memiliki khalik, pencipta, yaitu Quran surah At-Tur ayat 35-36. Pemahaman salah dalam penciptaan alam semesta. Jadi ada beberapa pemahaman yang salah dalam terciptanya alam semesta ini. Yang pertama, teori al-musadafah yang berpendapat alam semesta ini tercipta dengan tiba-tiba tanpa adanya seseorang atau sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Jadi berpikir bahwasannya alam semesta ini, bumi dan seisinya, tercipta karena ya kebetulan atau yang biasa disebut dengan tiba-tiba. Dan ini pemahaman yang salah, dan ini banyak dipakai di kalangan orang-orang barat, terkhususnya dari ateis ya, yang tidak mengenal yang namanya Tuhan. Selanjutnya, khalik alam adalah al-tabi'ah yang berpendapat alam tercipta dari alam itu sendiri. Jadi seluruh alam semesta ini tercipta dari alam itu juga. Ada yang mengatakan bahwasannya ini tercipta dari molekul-molekul alam
sehingga menciptakan alam. Pasti tidak mungkin ada satu ciptaan yang tidak akan diciptakan oleh seorang pencipta. Maka dari itu ini juga termasuk dalam teori yang salah. Selanjutnya yang paling terkenal ialah teori Darwin atau teori evolusi. Contoh, seperti kita manusia. Menurut teori Darwin, bahwasannya kita manusia ini tercipta dari monyet, berevolusi kemudian menjadi manusia. Seperti itu. Apakah teori ini benar? Dalam pandangan Islam, dan memang sebenarnya tidak ada manusia berevolusi dari seorang monyet. Karena manusia Allah ciptakan, Nabi Adam diturunkan ke bumi bersama Hawa sebagai manusia pertama di muka bumi ini. Baik. Selanjutnya tauhid rububiyah ini ketika kita mengamalkan dan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengamalan dan pengaplikasian kehidupan kita sehari-hari, maka akan timbul buah atau hasil dari pengamalan dan pengaplikasian dari tauhid rububiyah ini, menghasilkan keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar. Keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menentukan segala makhluk dan menciptakan segala makhluk, itu semakin besar ketika kita memahami dan mengamalkan bahwasannya tauhid rububiyah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lawan dari ketakwaan kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kufur atau mengingkarinya. Mengapa? Karena ketika kita mengingkari bahwasannya Allah ini bukanlah penentu atau pencipta seluruh makhluk dan alam semesta ini, berarti kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kufar atau orang-orang yang mengingkari. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Nun wal qalami wa ma yasturun, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.